Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatami. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Oke, jadi Jazirah Arab dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai Semenanjung Arabia, sebuah kawasan di mana Islam dilahirkan. Dan Semenanjung Arabia terdiri atas dua bagian. Dan yang pertama adalah daerah pedalaman yang merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurangnya pendapatan dari curah air hujan. Penduduknya sedikit karena daerahnya kering dan susah untuk mencari penghidupan. Yang kedua adalah daerah pantai pinggir laut. Di bagian tengah dan selatan, curah hujan di daerah ini sangat cukup teratur sehingga tanahnya subur dan tanami tumbuh-tumbuhan. Wilayah ini meliputi daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Di antara daerah itu, Yamanlah yang paling subur, sehingga disebut negeri berkah. Berdasarkan letak geografis ini, maka masyarakat Arab yang tinggal di daerah pedalaman tersebut dinamakan sebagai penduduk pengembara atau Badui, dan mereka yang hidupnya mengembara dari suatu tempat ke tempat lain dengan membawa segala hal yang mereka miliki. Kemudian mereka berhenti bila menemukan air di padang rumput. Jika perbekalan mereka habis, pekerjaan utama mereka adalah memelihara ternak, unta, domba, kuda, berburu binatang, dan tidak tertarik pada perdagangan, pertanian, dan kerajinan, tidak seperti yang tinggal di pinggir pantai tadi. Selanjutnya, adapun mereka yang tinggal di daerah pantai disebut penduduk penetap atau Ahl al-Hadar. Mereka sudah tahu pertanian seperti mengolah tanah, bercocok tanam, dan kerajinan. Mereka juga berdagang bahkan dengan orang di luar negerinya. Jadi berdagangnya bukan cuma dengan penduduk lokal ya, tapi mereka juga berniaga dengan pendatang-pendatang yang bukan dari negerinya. Oke, selanjutnya oleh sebab itu mereka lebih berbudaya daripada Arab Badui yang tinggal di pedalaman tadi. Mereka lebih memiliki wawasan karena mereka juga berdagang dan juga melakukan kerajinan, dan juga mereka mengetahui ilmu bertani dan bercocok tanam. Menjelang era Islam, Arabia merupakan wilayah pinggiran terpencil bagi masyarakat imperial Timur Tengah. Sejaman dengannya, ketika dunia pada umumnya merupakan wilayah perkotaan, Arabia bertahan sebagai negeri perkemahan dan oasis. Arabia merupakan komunitas besar yang khusus tetap mempertahankan pengaruhnya. Sementara itu, perkotaan, keagamaan, dan institusi kerajaan tidak mengalami perkembangan di sana. Dan masyarakat hidup sebagai penggembala tatkala dunia imperial mengembangkan keyakinan monaistik dan secara politik terorganisir dengan baik, maka masyarakat Arabia tetap sebagai warga pagan dan secara berpolitik bercerai-cerai karena masyarakat jahiliyah di Arab zaman dahulu mereka berhidup berdasarkan kabilah-kabilah. Jadi mereka tuh tidak menyatu karena terpisahnya antara kabilah yang lemah dan kabilah yang kuat. Juga dengan sama halnya dengan kabilah yang kaya dan kabilah yang miskin, dan mereka sering terjadi pemberontakan satu sama lain, perperangan satu sama lain, bahkan banyak juga terjadi perang saudara pada saat itu karena persaudaraan yang mereka pegang itu persaudaraan berdasarkan kabilah, bukan berdasarkan agama atau hati mereka sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang flora dan fauna di Jazirah Arab. Oke, sekarang tentang flora. Hasil utama Jazirah Arab adalah kopi, kurma, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kurma sebagai makanan pokok mereka yang bijinya dapat ditumpuk dan untuk makanan unta. Batangnya dapat dijadikan bahan kayu bakar, dan bahkan masjid atau rumah-rumah zaman dahulu juga menggunakan batang kurma sebagai tiangnya,
dan pelepah kurma itu sebagai atap dari atap dari perumahan atau masjid pada zaman itu. Nah, daerah penghasil utama kurma itu diantaranya ada Hijaz dan Yastrib. Oke, sedangkan kondisi fauna dari Jazirah Arab, yaitu hewan utama di sana adalah unta, kuda, domba, dan juga kambing. Uh, Walaupun demikian, hewan yang paling penting di sana adalah unta, karena unta tuh termasuk hewan yang kuat bertahan di kondisi geografis Arab. Mereka kuat untuk menahan lapar mereka dengan menyimpan cadangan makanan di punuk mereka, kuat untuk berjalan, dipakai untuk berdagang atau berhijrah secara kebudayaan mereka seperti itu. Dan sekarang kondisi budaya. Jadi pada zaman sebelum Islam datang, budaya masyarakat Arab sangatlah bisa dibilang buruk dan juga bisa dibilang baik, karena mereka pada zaman itu memiliki kebiasaan yang sangat buruk ya, seperti mengubur bayi perempuan yang baru lahir karena mereka malu akan itu, dan juga perperangan antar saudara yang bisa disebut dengan ghazwah atau raids, yang seringkali dipicu oleh persaingan dalam perdagangan atau perselisihan pribadi. Selain itu, praktik keagamaan dilakukan masyarakat Arab pra-Islam cenderung bersifat politeistik dan dipusatkan pada penyembahan berhala, tempat-tempat suci, dan objek-objek alam. Namun meski demikian, masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki kebiasaan mulia seperti sopan santunnya mereka, terus rasa tanggung jawab, pemberani, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga seperti saya bilang tadi ya. Jadi persaudaraan mereka benar-benar kuat dari kabilah itu sendiri. Dan juga masyarakat pada pra-Islam memiliki kecintaan yang besar terhadap bahasa dan sastra Arab. Bahasa Arab dipandang sebagai bahasa yang penting, dan puisi Arab juga dianggap sebagai bentuk seni yang paling mulia hingga sampai sekarang. Pada saat itu masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki peran perempuan yang sangat terbatas dan rendah. Wanita cenderung dianggap sebagai objek dan milik pria, dan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau politik. Jadi benar-benar rendah ya jadi posisi wanita pada zaman pra-Islam. Oke, secara keseluruhan masyarakat pra-Islam memiliki berbagai kebiasaan dan tradisi yang khas, baik itu positif ataupun negatif. Agama Islam kemudian muncul dan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Arab, baik dalam aspek agama, sosial, budaya, dan juga politik. Mungkin cukup sekian dari saya tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.